Tuhan menjadikan kita milik kepunyaannya dengan meterai darah Kristus karena kita berharga di mata Tuhan. Jadilah manusia milik kepunyaan Allah dan jauhilah kejahatan. Firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam kitab 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-19. Bunyi firman Tuhan, "Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan." Setiap barang-barang berharga yang kita miliki atau yang ada di dunia ini pasti memiliki tanda kepemilikannya. Seperti contoh, tanah, rumah, berbagai aset, bahkan kendaraan bermotor pun atau kendaraan yang biasa kita gunakan memiliki surat tanda kepemilikan. Kita pun adalah manusia kepunyaan Allah dengan meterai darah Kristus di atas kayu salib yang menjadikan kita sah dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita sudah dimeteraikan dengan darah Kristus dan menjadi milik kepunyaan Tuhan, Tuhan pun mengerti dan mengetahui setiap pribadi kita masing-masing. Dan apapun kehidupan kita, entah masa depan kita dan apapun yang kita alami, Tuhan juga mengetahui dan menentukan yang terbaik bagi setiap kepunyaannya. Dan olehnya, karena kita ini adalah kepunyaan Allah, firman Tuhan berkata, kita harus meninggalkan kejahatan. Kenapa kita wajib meninggalkan kejahatan? Karena jelas Allah sendiri terpisah dari kejahatan, dan Allah pun tidak bertanggung jawab atas kejahatan. Jadi apabila kita melakukan kejahatan, kita sendirilah yang akan menanggung semua akibatnya atau bertanggung jawab atasnya. Yakobus 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15 berkata bahwa kejahatan timbul dari keinginan hati manusia yang berdosa. Sejarah dari bangsa Israel yang banyak melakukan kejahatan atau banyak melakukan kesalahan, mereka juga yang menerima setiap akibat dari apa yang mereka lakukan. Semuanya itu tercatat jelas dalam kitab Perjanjian Lama. Sebelum lanjut, please klik tombol subscribe juga tombol notifikasinya. Jadi ketika kita yang sekalipun katanya anak Tuhan tetapi masih melakukan kejahatan, artinya kita masih mempunyai hati yang berdosa seperti dalam firman Tuhan tadi. Dan sekalipun kita sudah dimeteraikan dengan darah Kristus, bukan berarti setiap kejahatan atau kesalahan yang kita buat itu tidak ada akibatnya. Tetapi kita harus menanggung setiap perbuatan jahat yang kita lakukan. Untuk itu ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan atau kepunyaan Tuhan, firman Tuhan katakan kita harus meninggalkan yang namanya kejahatan. Dan yang seharusnya kita itu hidup selalu di dalam kebenaran. Lantas bagaimana caranya supaya kita dapat hidup di dalam kebenaran? Tentunya dengan kita senantiasa membaca firman Tuhan, tetapi bukan saja sebagai pembaca atau pendengar, tetapi kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ketika kita selalu mempelajari kebenaran firman Tuhan, dengan sendirinya kita akan mengerti mana sikap hidup orang yang dikatakan sebagai anak-anak Tuhan atau kepunyaan Tuhan, atau sebaliknya sikap orang-orang yang hidup di dalam kejahatan. Kita pasti mengerti bahwa kita sebagai manusia tidak akan luput dari kesalahan atau dosa. Tetapi sebagai orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan, kita senantiasa harus dan berusaha untuk tidak hidup di dalam ketidakbenaran atau di dalam kejahatan. Karena saya percaya setiap kita mempunyai hati nurani, pemikiran yang bisa membedakan mana yang baik atau mana yang salah.
Roh Kudus pun dicurahkan ke dalam hidup kita agar supaya ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau yang dikatakan kejahatan, Roh Kudus sendiri yang akan berbicara dan mengingatkan kehidupan kita. Tuhan menjadikan kita milik kepunyaannya dengan meterai darah Kristus karena kita berharga di mata Tuhan. Jadilah manusia milik kepunyaan Allah dan jauhilah kejahatan. Tuhan Yesus memberkati.